Sandra mulai panik dan takut karena Kenzo yang selalu belain Mutiara, hingga Rianti yang hampir sebentar lagi kehilangan tempat di rumah Aditya yang bahkan hampir diusir. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama dengan Mimin Dramanesia. Ya, di channel ini kita akan terus bahas sinetron kesayangan kita setiap harinya, merangkai kisah indah bersama dengan Basmalah dan juga Raden Raka, yang pastinya semakin hari semakin seru untuk diikuti. Yap, jadi akan banyak keseruan banget untuk episode ke-8. Tapi sebelum itu kita masuk ke episode ke-8, kita akan bahas dulu highlight dan cuplikan serta ulasan di episode sebelumnya, supaya nanti bakal nyambung dan bakal lebih seru aja untuk dibahas lagi. Ya, pada episode malam ini kita bakal melihat banyak hal yang terjadi. Mulai dari pertemuan Kenzo bersama dengan Basmalah alias Mutiara yang terus terjadi, dan itu benar-benar benar-benar terus berkelanjutan. Sama mungkin seperti episode sebelumnya, Kenzo pun juga dalam tanda kutip ngerjain Mutiara nih teman-teman. Tapi karena Mutiara ini udah tahu track recordnya dari Kenzo yang sering ngerjain Mutiara, alhasil Mutiara lagi ngambek aja dan senyum-senyum aja melihat dikerjain sama bosnya ini. Apalagi bagi Mutiara, ya nggak terlalu banyak mikirin lah hal-hal negatif ya, seperti di rumah diganggu oleh Rianti pun juga sebetulnya sih Mutiara bodo amat aja teman-teman. Karena bagi Mutiara yang penting bekerja di sana dan jangan sampai kalah aja, karena bagi Mutiara, ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah untuk dirinya bisa bertahan hidup dengan sangat baik kan. Apalagi bukan lumrah ya, lebih tepatnya harus punya kewajiban dan tangguh lah. Apalagi ngadapin orang-orang seperti Rianti dan lain sebagainya macamnya. Nah, ngadapin Kenzo yang sebetulnya kan Mutiara pun juga gak ada masalah. Lebih ke Kenzo yang agak gemes-gemes gimana sama Mutiara, Mutiara pun juga sama. Akhirnya yang tadinya mereka tuh kesel-keselan teman-teman, ngerasa kayak, duh nih orang apa sih, awalnya kayak gitu tuh, tapi lama-kelamaan kok jadi kayak mulai kangen, berantem dan lain sebagainya macamnya. Dan ini pun juga kelihatan banget lah dan seru banget. Memang gak akan langsung ya jatuh cinta dan lain sebagainya macamnya, butuh proses juga. Tapi dalam prosesnya ini kita bakal melihat bagaimana cinta mereka tuh benar-benar tumbuh dari marah-marah teman-teman. Jadi kayak benci-benci jadi rindu, benci-benci jadi cinta, kurang lebih seperti itu. Nanti pun juga akan banyak hal lagi yang bakal melibatkan Kenzo dan juga Mutiara. Contohnya kecilnya seperti episode sebelumnya, ketika kita melihat bagaimana Mutiara dijemput pulang oleh Kenzo dan berhasil ditemukan oleh Kenzo. Nah, tapi tentu aja ini bukan perkara mudah, karena Sandra tidak akan tinggal diam untuk benar-benar gimana caranya menghalangi apapun itu yang berhubungan dengan Kenzo dan juga Mutiara. Bayangin aja, Mutiara aja disogok loh teman-teman sama si Sandra ini supaya angkat kaki dari rumahnya Pak Aditya ini teman-teman. Bahkan Sandra pun ibaratnya berkata kepada Mutiara, sebutin aja angkanya berapa, uangnya berapa, sebutin. Kalau deal, saya kasih uangnya dan kau pergi. Tapi Mutiara nggak mau teman-teman, karena bagi Mutiara itu seperti menginjak-injak harga dirinya Mutiara. Dipikir Mutiara bisa dibeli kali ya pakai uang, nggak bisa. Sandra pun akhirnya geleng kepala lagi, ngerasa tuh kayak setiap ada cewek yang deket sama Kenzo tuh adalah penghalang bagi Sandra untuk bisa terus dekat sama Kenzo. Jangankan Mutiara, Kayla aja, wah hampir dihajar teman-teman sama si Sandra, karena Kayla tuh yang confess akhirnya bilang suka juga sama Kenzo. Lalu emosi teman-teman Sandranya, dan pada akhirnya nggak terima dan tiba-tiba mengeluarkan Kayla dari rumah. Wah, ini seru banget sih maksudnya. Jadi kayak apapun yang berhubungan dengan Kenzo, harus Sandra yang nomor 1 berada di sampingnya Kenzo. Tapi pada kenyataannya nggak bisa juga. Bahkan ujung-ujungnya kalau nggak Kayla, ya Mutiara lagi. Bahkan lebih sering Mutiara. Yang mana ini pada akhirnya bikin si Sandra pun juga ujung-ujungnya kesal-kesal sendiri juga. Mau ngusir Mutiara nggak bisa, mau nekan Mutiara pun juga nggak bisa. Apalagi sampai maksa-maksa dan nyogok tuh nggak mau juga. Jadi bikin Sandra tuh jadi pusing sendiri dan kesal sendiri. Wah, ini sih bener-bener
keren banget sih cara Mutiara untuk menghadapi orang-orang kayak Rianti, menghadapi orang-orang seperti Sandra tuh luar biasa. Nggak pakai emosi, senyum aja. Sama ketika Mutiara menghadapi Kenzo. Kalau sama Kenzo kan berbeda ya. Seperti berhadapan dengan Rianti dan juga Sandra. Kalau ke Kenzo, Mutiara lebih kepada sama-sama kesel-kesel aja gitu loh. Marah-marah, sindir-sindiran tapi lebih buat lucu-lucuan aja dan gak ada benci yang beneran di sana. Sedangkan kalau kepada Rianti dan juga tentu saja Sandra beda, emang benci dan ngeselin kan Rianti sama Sandra. Jadi ada perbedaan sedikit dan cara Mutiara untuk ngatasin semua tuh bener-bener luar biasa, kayak gak ada takut-takutnya teman-teman. Bahkan ada satu momen di mana pada akhirnya Mutiara ini teman-teman didorong terjatuh ketika di dapur, bahkan diketawakan oleh Rianti dan juga oleh Bi Ipah teman-teman. Sorry, Bi Nunu maksudnya. Dan itu benar-benar bikin Mutiara tuh naik pitam, kesel, mau keluar dari rumah sana tapi nggak mau. Karena bener kata Mutiara nih di episode kemarin, kalau sampai Mutiara cabut dari rumah tersebut, itu artinya Mutiara mengibarkan bendera putih alias menyerah. Makanya Mutiara nggak rela kalau sampai menyerah begitu saja terhadap orang-orang seperti ini. Seru. Semakin penasaran juga, terlebih lagi nampaknya Rianti pun juga mulai nggak aman nih posisinya ya teman-teman. Seperti dengan judul di video kali ini ya, mulai nggak aman dengan posisinya. Kenapa demikian? Karena entah dari mana Aditya akhirnya tahu kalau Kenzo ini bukanlah anak kandungnya. Sebukannya apa ya? Bukan tahu, tapi lebih tepatnya mendapatkan informasi entah dari mana datangnya yang bikin Aditya tahu kalau Kenzo bukanlah anak kandungnya. Sebetulnya sih ada tanda-tandanya. Entah kenapa, semenjak kehadiran Mutiara, Aditya tuh memang jauh lebih perhatian kepada Mutiara. Memang kalau dari psikologisnya dan dari penelitian ilmiah, kalau ayah biasanya akan jauh lebih dekat dengan anak perempuannya. Dan ini udah ada studi bandingnya yang mana ini valid informasinya teman-teman. Nah, karena dalam dirinya Aditya dan juga Mutiara pun juga ada ikatan batin yang begitu kuat teman-teman, sehingga inilah ada komunikasi batin yang terjalin. Awalnya Aditya mengira Aditya cuek sama Kenzo tuh karena Kenzo tuh anak cowok aja teman-teman. Karena kan kalau seorang ayah ke anak cowok tuh bisa lebih cuek ya. Karena kan kalau cowok ya lah kalau jatuh sendiri mah bangun aja, kurang lebih kayak gitu. Jadi harus lebih tegas aja. Awalnya Aditya mikir kayak gitu. Cuma lama-kelamaan kenapa ya lebih kayak ngerasa lebih takut dan khawatir kalau Mutiara kenapa-napa ya. Kok sama Kenzo berbeda sekali. Apa nih sebetulnya yang terjadi? Nah awalnya tuh Aditya nggak mikir jauh kemana-mana. Tapi setelah mendapatkan fakta kalau Kenzo ini ternyata memang bukan anak kandungnya, disitulah baru Aditya pun juga marah dan gak bisa berkata-kata apa lagi. Ya tentu teman-teman di sini Rianti pun juga salah. Memang harusnya. Jadi momen Rianti ketika episode sebelumnya tuh mau ngebongkar dan halu ya, nggak jadi karena takut diusir tuh, memang benar-benar bakal ngebongkar teman-teman. Jadi selain ngebongkar pun juga Aditya bakal menemukan fakta-fakta barunya. Entah apa yang terjadi sebetulnya, tapi mungkin kalau dari sisi Rianti pun juga nggak tahan ya. Karena Kenzo pun juga seperti kayak dianggap sebelah mata mungkin oleh Aditya. Terus juga Rianti seperti nggak punya rasa kepemilikan terhadap Kenzo. Karena Kenzonya selalu memilih jalan yang berbeda bersama dengan Rianti. Maksudnya jalan berbeda adalah kayak misalnya gini. Kalau Rianti itu kan nggak suka nih Kenzo dekat-dekat sama Mutiara. Teman-teman tahu lah sebenci apa Rianti sama Mutiara kan. Nah, sedangkan Kenzo ini tuh bener-bener berseberangan banget nih sama Rianti. Yang mana alhasil ini bikin Rianti tuh kesel. Ini anak gak bisa diatur nih. Masih untung udah mau diurus dan lain sebagainya macamnya. Ujung-ujungnya bikin Rianti ngomel sendiri, marah sendiri, dan pada akhirnya gak bisa mengontrol emosinya. Wah ini sih gak kebayang ya bakal seperti apa di episode berikutnya. Kita melihat apakah posisi Rianti bakal segera diusir dari rumah setelah mengetahui kalau fakta kalau ternyata ya Mutiara lah anak kandung dari Aditya, bukan si Kenzo ini. Terus lagi tambah lagi kita bakal melihat bagaimana Sandra yang akan terus berupaya untuk mengganggu Mutiara, tapi semua usahanya bakal terus gagal. Bahkan kita bakal melihat bagaimana Kenzo yang akan selalu ada buat Mutiara. Ini pun juga berhasil nih, kayak setali 3 uang lah. Ketika Kenzo menolong Mutiara tuh yang cemburu ternyata bukan cuma Sandra, melainkan Kayla juga. Cuman kalau Kayla tuh agak sedikit fair.
Kayla jauh lebih enak melihat Kenzo bersama dengan Mutiara ketimbang Kayla melihat Kenzo bersama dengan Sandra. Karena kan sejatinya memang Kayla tahu ya Sandra nih seperti apa orangnya. Ayo, siapa yang gak sabar bertemu lagi dengan Basmala dan Raden Raka alias Mutiara dan juga tentu saja yang lainnya di episode berikutnya. Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.